Ternyata juga di paroki Olive Baru, Hati Kudus Yesus yang di pinggir kota, kelihatan dari luar gerejanya megah, pastoran juga berlantai 2, tapi bahwa ternyata membangun sebuah gereja yang bagus, aula yang bagus, sekolah yang baik, itu memang penting. ya, Tetapi saya sisihkan itu untuk membantu anak-anak. Itu memang tidak banyak. ya. Kurang lebih yang sekarang saya bantu, ya sudah mendekati sekitar 90 orang lebih. Baik, saat ini tim podcast Media Tiva Tanimbar hadir dalam suasana yang berbeda. Kita lihat di meja ini ada aksesoris yang berhubungan dengan kegerejaan Katolik. Di belakang sana ada arca Bunda Maria, Hati Kudus, ada korpus Tuhan Yesus, dan ini ada tampilan berbeda dari suasana podcast Media Tiva Tanimbar. Mungkin kalayak akan bertanya-tanya ini ada apa. Tapi hari ini kami kru Tiva Tanimbar bersama saya juga Bung Marcel Romrome selaku host hadir di ruang kerja seorang sosok luar biasa dia di Tanimbar karena karya-karya pelayanan yang luar biasa. Namanya Pater Ponsio Onirwalu. Beliau adalah Vikaris Episkopal Kevikepan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya. Tapi di samping itu juga beliau menjabat sebagai pastor paroki di salah satu paroki besar di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, paroki Olive Barat. Selamat pastor, sehat? Ya, puji Tuhan, sehat. Ya, luar biasa. Luar biasa, terima kasih. Ya, kami beberapa waktu kemarin mengikuti kesibukan pastor yang luar biasa dari jauh karena kami membaca salah satu pemberitaan di mana pastor melakukan sebuah pelayanan yang luar biasa, pastor. Pelayanan itu adalah pemberian bantuan kepada anak-anak sekolah yang ternyata waktu kita lihat dalam pemberitaan itu anak-anak sekolah yang tidak mampu. Ya, ada yang datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Orang tuanya ada yang sudah meninggal, kemudian dirawat oleh kaum keluarga, om atau opa. Orang tuanya ada yang pergi tinggalkan mereka dan banyak latar belakang. Kemudian mereka mengalami masalah yang ekonomi lemah. Pastor berinisiatif untuk bantu mereka. Tapi lebih dari itu juga ternyata karena mereka ini aktif di gereja. Ada yang menjadi pemazmur, ada yang menjadi pembaca bacaan dan lain-lain. Pastor, ini kira-kira latar belakangnya bagaimana Pastor sampai punya pelayan yang luar biasa begitu? Baik, senang sekali karena pada hari Minggu biasa ke-8 ini sesudah misa di ruang kerja saya sebagai Vikaris Episkopal Kevikepan KKTMBD, Media Tiva Tanimbar datang di sini dan ini salah satu anugerah yang terbesar bagi saya sebagai seorang imam, sebagai seorang pastor dan dipercayakan Tuhan untuk melayani umat Allah dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Sebelum menjawab latar belakang mengapa sampai hal ini terjadi, saya kembali kepada intisari diri saya sebagai seorang imam. Menjadi seorang pastor berarti saya siap untuk datang melayani, berjalan, berbuat baik dan memperhatikan mereka yang kecil, mereka yang miskin, mereka yang berpengharapan kepada Tuhan. Ya, seperti Tuhan Yesus. Ya, seperti Tuhan Yesus karena Yesus menjadi model untuk pelayanan kita. Ya. Kurang lebih 20 tahun menjadi imam. Ada satu inspirasi yang selalu saya muncul. Bukan saja baru kali ini di paroki Hati Kudus Yesus atau wilayah Kevikepan KKTMBD ini saya melakukan, tapi kurang lebih 10 tahun yang lalu ketika bertugas di paroki Talimas, Taliabu, Mangole, Sanana. Awal masuk di paroki itu terus terang bahwa banyak sekali kekurangan. Baik infrastrukturnya, sumber daya manusianya. Tetapi salah satu keprihatinan yang sungguh luar biasa, yakni ketika anak-anak negeri, anak-anak bangsa, bahkan untuk gereja, kita seringkali melihat bahwa ada hal-hal yang perlu untuk diangkat. Ya. Nah, latar belakang utama saya ingin supaya anak-anak ini mereka setara dengan anak-anak yang lain. Ya. Bahwa sebagai seorang imam bukan saja memperhatikan umat Katolik, tetapi memperhatikan anak-anak atau orang-orang yang punya masa depan itu, yakni anak-anak ini. Nah, ketika datang bertugas di wilayah Kevikepan KKTMBD ini teristimewa ketika ditugaskan untuk
masuk di Paroki Hati Kudus Yesus Solid Barat, saya melihat bahwa kurang lebih 20 tahun ini kira-kira apa yang masih kurang sebagai seorang pastor. Ya. Bahwa ternyata membangun sebuah gereja yang bagus, aula yang bagus, sekolah yang baik, itu memang penting. Ya. Tetapi kalau kita tidak mempersiapkan anak bangsa, anak gereja, bahkan anak-anak Tanimbar, maka pasti itu belum menjadi sempurna. Maka untuk mencapai itu, program saya pertama ketika masuk di Paroki Hati Kudus Yesus Solid Barat ini, saya mempunyai 2 agenda. Agenda pertama adalah proses pengenalan. Pengenalan itu yakni saya lakukan selama 1 tahun. Sekarang memasuki tahun kedua, yakni tahun pengembangan. Ya, saya melihat apa yang kira-kira cocok di sini. Saya melihat bahwa yang mungkin masih kurang dalam diri saya sebagai seorang imam, seorang pastor, yakni saya belum hadir bersama secara detail untuk umat saya. Ya, ya. Maka awal memulai dengan ini saya mengadakan pastoral kehadiran. Pastor Saya kunjungan keluarga, dari rumah ke rumah, masuk keluar, dan ingin mengenal supaya kira-kira apa yang menjadi harapan mereka dan kebutuhan mereka. Pastor Paroki Hati Kudus Yesus Solid Barat ini luas. Kunjungan ini dari rukun ke rukun atau dari rumah ke rumah? Ya, jadi kunjungan ini dari rumah ke rumah. Luar biasa. Istimewa ke rukun. Jadi di sini ada 19 rukun. Ya. Jumlah jiwa 2.000 mendekati 3.000. 2.800 sekarang hampir 3.000. Ya. Tapi jumlah kakaknya 735 kakak. Dan pastor sudah kunjungi semua? Ya, sudah kunjungi semua pada Luar tahun biasa. awal 2023 itu. Berarti secara aspek pengenalan pastor sudah cukup paham sekali. Jadi pastor punya wilayah paroki. Iya, sangat paham, sangat paham. Luar biasa. Sangat paham. Jadi program yang berikutnya secara pengenalan. Nah, sekarang program berikutnya ketika dari rumah ke rumah saya melihat bahwa di sana salah satu hal yang membuat bahwa kenapa sampai banyak anak ini putus sekolah. Dan banyak ya pastor. Dan banyak. Bukan karena mereka bodoh, tidak. Ya. Sebenarnya anak-anak Tanimbar itu mereka pintar. Anak-anak yang berada di paroki ini pintar. Tapi terkadang karena kelemahan ekonomi atau kekurangan ekonomi dari orang tua, sehingga terkadang mereka sekolah, tetapi biaya uang sekolah dan lain-lain, transportasi, bahkan untuk persediaan buku tulis itu terkadang masih kurang. Sebagai seorang pastor, saya punya sebuah keprihatinan. Ya. Maka dalam tahun 2025 ini, saya bersama dengan DPP, bahkan saya secara pribadi telah memutuskan bahwa dalam tahun ini, setiap intensi misa yang saya dapatkan, entah itu pada saat hari Minggu, misa rukun, atau pemberkatan keluarga, doa-doa yang lain-lain, atau pemberian derma dari setiap keluarga kepada saya sisihkan itu untuk membantu anak-anak. Itu memang tidak banyak, tetapi sedikit membantu mereka, karena saya menyadari sungguh bahwa kalau kita memberikan sesuatu kepada mereka, apalagi dalam soal pendidikan, maka kita mempersiapkan anak bangsa ini supaya masa depan mereka itu kelak bisa setara dengan yang lain. Pastor, ini program DPP, paroki, atau program pribadi pastor? Ya, sebenarnya ini program ini muncul dari hati saya sendiri, diri saya sendiri ketika berkunjung ke rumah keluarga-keluarga. Jadi anggaplah ini program pastor paroki ya? Program pastor paroki, dan ingin untuk menyisihkan sedikit berkat pemberian umat, berapapun yang dapat, bantu sedikit untuk anak-anak yang ekonomi lemah ini. Untuk mahasiswa tidak banyak, 1-2 orang. Oh, mahasiswa juga pastor? Mahasiswa juga saya sudah membantu. Kurang lebih ada 3 mahasiswa. Yang satu mahasiswa kebidanan, biaya 1 semester. Yang kita sudah membantu, ya tidak banyak. Tetapi intinya untuk memberikan motivasi supaya mereka suatu saat yang mungkin dengan pemberian seperti ini mengajak umat juga untuk kata orang terbuka hati untuk melihat bahwa masih ada anak-anak atau orang-orang yang mungkin kita perlu memberi bantuan. Jadi tujuan utama itu ingin supaya anak-anak Tanimbar ini, di mana saja kita bekerja, harus dia setara dengan daerah lain. Ternyata juga di paroki Solid Baru, Hati Kudus Yesus yang di pinggir kota, kelihatan dari luar gerejanya megah, pastoran juga berlantai 2, tapi juga masih ada banyak anak yang butuh tangan-tangan kasih yang seperti yang pastor lakukan. Ya, itulah yang tadi saya katakan bahwa percuma kita membangun sebuah gereja yang indah, sebuah pastoran yang megah. Kalau kita tidak memperhatikan masa depan dari anak-anak, maka itu percuma. Gereja yang indah, gereja yang megah, itu adalah masa depan dari anak-anak ini. Maka tujuan saya utama untuk mengalahkan dunia ini hanya dengan pendidikan. Betul, pastor.
Iya. Kalau tanpa pendidikan, maka katong akan susah. Iya. Maka selalu saya bilang kepada anak-anak, Blok Masera semakin dekat. Iya, iya. Kita akan berlimpah susu dan madu di negeri ini, tapi kalau kita tidak mengejar pendidikan, maka katong akan menjadi orang asing, Iya, di betul. katong punya negeri sendiri. Iya, betul. Dan itulah yang menjadi harapan, belum ada kata terlambat. Dengan memberikan sedikit bantuan kepada mereka, bukan berarti bahwa pastor punya uang yang banyak, tidak. Iya. Tapi saya hanya bisa memberikan sedikit dari intensi misi. Ini uang umat. Iya. Umat memberikan intensi setiap minggu, umat meminta saya untuk memberkati rumah, memberkati mobil, memberkati kendaraan mereka. Uang itu saya sisihkan sedikit demi sedikit untuk setiap hari bisa membantu anak-anak ini. Pastor, ini pastor kan sudah lawatan ke semua rumah. Iya. Kira-kira secara data berapa banyak keluarga, anak-anak yang ya kurang lebih harus mendapat bantuan atau begitu? Kalau di paroki saya ini, saya berpikir bahwa perhatian itu sebenarnya banyak anak-anak kita yang butuh bantuan. Banyak ya. Baik dari keluarga, pemerintah, dan kalau saya mendata anak-anak saya ini ya, sebenarnya jumlahnya sangat banyak. Yang pastor sudah bantu sampai Yang saat sekarang ini saya sekitar berapa? bantu, kurang lebih yang sekarang saya bantu, ya sudah mendekati sekitar 90 orang lebih. Tapi itu belum banyak. Ya, Karena maksudnya- pastor bilang kan ya. ini banyak sekali di paroki, itu, tapi pastor bantu belum seberapa belum begitu. seberapa. Kalau mau menghitung jumlah anak kita yang ada di sini, ya dia mendekati sekitar ratusan malah ribuan. Karena sekaminya saja mendekati ribuan. Ini sesuatu yang kelihatan ketemu lihat dari jauh. Iya. Semuanya aman, tak ada masalah. Tetapi ketika melakukan lawatan langsung ke lapangan, ke rumah, ternyata banyak sekali hal-hal yang perlu mendapat bantuan. Iya. Luar biasa, pastor. Sehingga satu harapan saya ya untuk mengenal umat saya, maka perlu untuk saya harus tinggal bersama mereka, hadir bersama mereka, dan mengenal latar belakang dengan hadir bersama. Iya, iya. Ketika kita hadir bersama dengan mereka, maka kita tahu ini susahnya apa, ya mereka punya kebutuhan apa. Seorang pastor hadir untuk mendoakan saja, tetapi minimal dengan agenda yang saya lakukan ini juga bisa memotivasi semua pihak supaya kita bisa melihat bahwa ini masih banyak orang yang susah, masih banyak anak-anak yang membutuhkan uluran tangan. Mari kita terbuka bukan saja untuk umat kita, tetapi kepada siapa saja yang membutuhkan. Intinya yakni saya ingin supaya anak-anak Tanimbar ini dia harus setara dengan daerah yang lain, sehingga itu yang membuat katong harus bekerja dengan hati. Ternyata ada pelajaran luar biasa yang tadi dibincang dengan pastor. Yang saya lihat ternyata satu orang itu yang ya mungkin dapat berkat lebih, dia bisa membantu begitu banyak orang di lapangan. Artinya sosok kayak pastor ini kan bukan cuma ada pastor di sini, ada juga sosok-sosok yang lain yang mungkin punya berkat lebih yang bisa dilimpahkan kepada sekian orang, banyak anak yang mendapatkan situasi ekonomi lemah. Kalau pastor dalam lingkungan paroki Hati Kudus Yesus Olive Barat mendapati anak-anak yang jumlahnya ratusan yang harus dibantu, bisa juga kita pastikan bahwa anak-anak dengan kondisi yang sama ada juga di Tanimbar ini luar biasa lebih banyak. Ini kira-kira pastor ingin mau kasih kesan apa atau harapan apa juga kepada sosok-sosok yang ya harus menjadi juga saluran berkat juga bagi orang. Oke, baik. Mungkin selain membantu di sini, saya juga selain kalau misalnya pulang kampung, dalam desa, kemarin sampai di sana saya sudah misa sedikit dari intensi misa saya membagi juga untuk anak-anak yang berada di stasi Lam Desar Timur. Sampai di Lam Desar, pastor. Pastor punya sampai di kampungnya. sana. Wah, luar Tapi biasa. puji Tuhan bahwa ketika saya hendak memposting atau ketika saya hendak membuat itu di WA entah wilayah maupun kepada umat maupun kepada keluarga, puji Tuhan ada keluarga bahkan umat yang tergerak hati untuk dia bisa memberikan sedikit dari kelebihannya, bahkan ada yang dari umat paroki yang lain. Oh, jadi ada keluarga yang sudah tahu kegiatan pastor, mereka kasih ke pastor juga. Iya, jadi kurang lebih 1 minggu ini ada 3 keluarga luar biasa yang mereka
menyisikan sedikit mereka punya bantuan itu. Mereka bawa data ini, pastor kami punya intensi misa sedikit, lalu saya pakai itu mendoakan keluarga, tapi saya pakai juga untuk membantu mereka sehingga setiap hari selalu ada bantuan untuk anak-anak, walaupun lewat transportasi, mereka punya harga buku, mereka punya uang sekolah, dan itu ketika membantu seperti itu satu hal yang menggembirakan kita juga, tetapi besar harapan supaya bukan saja dari pihak gereja, tapi dari kita semua lah untuk memperhatikan kesejahteraan anak-anak bangsa ini. Luar biasa, Pastor. Kegiatan ini perlu menjadi teladan bagi pihak yang lain. Mungkin ada hal lain yang perlu Pastor sampaikan sebelum kita mengakhiri. Oke, yang perlu untuk saya sampaikan bahwa kepada orang tua jangan kita mematahkan semangat anak-anak kita. Dan juga kepada kita para pemimpin, baik pemimpin agama, pemerintah, adat, orang tua, dan semuanya, hal yang paling penting yakni mari kita bekerja untuk mempersiapkan masa depan anak bangsa ini. Karena blok masalah semakin dekat, kita hanya bisa mengalahkan dunia ini dengan pendidikan. Kalau pendidikan yang paling utama, mari kita berusaha supaya anak-anak Tanimbar ini mereka bisa setara dengan daerah-daerah yang lain. Baik, itu tadi bincang-bincang kami dengan Pater Ponsio Ongewalu, sosok luar biasa yang mungkin orang dari jauh lihat ini sosok temperamen, tapi ternyata di dalam hatinya luar biasa, penuh kasih untuk banyak orang, apalagi untuk dan terutama untuk anak-anak yang datang dari keluarga ekonomi lemah. Semoga apa yang disampaikan oleh Pater menjadi juga teladan yang baik juga bagi banyak orang yang lain yang punya kelebihan. Ya, kita berharap dari satu orang bisa tersalurkan rahmat kasih Tuhan untuk makin banyak orang. Dan semoga pembicaraan ini dapat diikuti dan juga menjadi saluran berkat juga bagi siapa saja yang mendengarkannya. Terima kasih. Dan dari tempat ini kami sampaikan terima kasih dan tetap ikuti video podcast Tiva Tanimbar untuk edisi-edisi berikutnya. Selamat. Shalom. Shalom. Salve.